Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab 2 Tawarikh. Kita telah mencapai pasal 28 dan 29. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Insinyur Esam Khalil. Selamat datang Saudara Esam. Terima kasih. Sebuah kehormatan. Tuhan memberkati. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Esam, pasal 28 dimulai dengan pembicaraan tentang Ahaz. Saya akan membaca 4 ayat pertama dan kembali kepada Anda untuk pertanyaan tentang Ahaz. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Ia membakar juga korban di lebak Ben Hinnom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Saudara Esam, jelas dari ayat pertama tentang Ahaz, dia adalah orang yang jahat. Sangat jahat. Dikatakan Anda dapat menilai buku dari sampulnya. sampulnya. Dan ini hal pertama yang dia lakukan. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, membakar juga korban di lebak Ben Hinnom, membakar korban di bukit-bukit pengorbanan, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mohon beritahu kami tentang orang yang jahat ini. Pertama, laporan ilahi sudah cukup. Dikatakan bahwa dia tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Pada akhirnya saya ingat pemirsa terkasih dan saya mengingatkan diri saya sendiri. Yang terpenting adalah evaluasi ilahi. Tuhan melihat pekerjaan saya dan bukan apa kata orang. Sangat mudah membenarkan diri di hadapan diri sendiri dan sangat mudah membenarkan diri sendiri di depan hadapan orang. Dan karena kita semua sama, kita bisa menerima sesuatu dari satu sama lain. Tapi yang terpenting adalah bagaimana Tuhan melihat tingkah laku kita. Dia punya terlalu banyak masalah. Pertama, dia mengikuti kelakuan raja-raja Israel. Dia juga membuat patung Baal. Jadi dia memperkenalkan penyembahan berhala dan dia mulai mencari Tuhan lain dalam hidupnya selain Allah. Apakah mungkin hari ini, apakah ada yang membawa patung dan mujanya? Tidak. Ini bukan tentang patung, tapi ini tentang pada siapa Anda bergantung. Siapa yang nomor satu dalam hidupmu? Siapa yang memiliki otoritas atas Anda? Pekerjaan, uang, jabatan, kehebatan, kesombongan? Mungkin uang, mungkin kehebatan, jabatan, pekerjaan bisa menjadi idola ataupun patung bagi siapapun. Ini berhala yang populer. Uang dan jabatan adalah dewa paling terkenal saat ini. Ya, Dewa paling terkenal yang disembah orang saat ini adalah uang, jabatan, reputasi, kebanggaan, dan sejenisnya. Hasilnya kemudian adalah dia melakukan hal yang sangat jahat yang hanya dilakukan oleh penyembah berhala yang sangat kejam. Ia membakar korban di lebak Ben Hinnom. apakah lebak Ben Hinnom itu? Lebak Ben Hinnom adalah lembah sampah. Tempat kotoran dan sampah seluruh kota Yerusalem dilemparkan. Mereka menaruh di sana tempat sampah dan membakarnya agar tidak mengganggu mereka, bukan untuk membuat mereka bermasalah. Jumlah orang bertambah, sampah pun meningkat. Jadi pembakaran menjadi konstan sehingga lembah ini terus-menerus terbakar. Dan omong-omong, itulah asal-muasal kata neraka, karena lebak Ben Hinnom dibaca Gehinnom. Dan inilah kata yang digunakan oleh Allah, neraka. Maka neraka bukan berasal dari kata Arab. Tidak, itu tidak. Itu sama sekali bukan Lebak bahasa Ben Arab. Hinnom. Lebak Ben Hinnom. Itulah artinya. Ia termasuk orang yang berbagi sampah, seperti orang beriman yang bermain di sampah dunia. Hal-hal duniawi tidak ada nilainya, tapi dia melakukan lebih banyak lagi. Membakar anaknya sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatan keji, bangsa-bangsa kejam. Saya tidak mengerti bagaimana caranya seseorang ikut Kristus namun kejam. Seorang pengikut Kristus lemah lembut, rendah hati, dan lembut hati.
Bahkan dalam hal yang paling sederhana, bayangkan Anda adalah seorang pengikut dan berkata saya ikut Tuhan, tetapi Anda sangat kejam, Anda bahkan siap untuk membunuh anakmu yang persembahkan dan bahkan korban di bukit-bukit pengorbanan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Apakah Anda tahu apa yang dikatakan? Di bawah setiap pohon yang rimbun berarti di mana-mana ada jejak penyembahan berhala. Di mana-mana kejahatan muncul. Jejak-jejak ini menunjukkan bahwa dia sungguh menentang Tuhan. Dari ayat 5 kita membaca, sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkannya ke dalam tangan raja orang Aram. Mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang daripadanya yang diangkat ke Damsyik. Kemudian ia diserahkan pula ke dalam tangan Raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Sebab dalam sehari, Pekah bin Remalia menewaskan di Yehuda 120.000 orang, semuanya orang-orang yang tangkas oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Jelas ada hukumannya, panen kejahatan yang ditabur. Mohon beritahu kami bagaimana Tuhan mengganggu dan menghukum mereka. Ketika kejahatan dan keras kepala dalam bertindak jahat berlanjut, dan orang tersebut tidak mau belajar dari pelajaran sebelumnya maupun dari apa yang Tuhan telah lakukan, tidaklah aneh bahwa Tuhan mencampuri penghakiman pada saat itu karena dia memang demikian adilnya. Jadi, dia menyerahkannya ke dua pasukan, bukan satu. Yang satu dekat dan yang lain jauh, tetapi keduanya mendapatkan mereka dalam bencana nyata. Yang satu ditawan, yang lain dibantai. Hasilnya adalah kekalahan telak sampai-sampai dia mulai merasa seolah-olah tidak punya negara, tidak punya tentara, tidak punya apa-apa. Kekacauan total. Kekacauan total. Ketika hal-hal runtuh dalam kehidupan Anda dan segalanya menentang Anda, kembalilah dan tanyakan pada diri sendiri. Anda mungkin telah membuat Tuhan marah kepada Anda. Anda mungkin berada dalam posisi kejahatan ekstrimul yang telah membawamu ke sini. Seseorang harus memeriksa dirinya sendiri dengan sangat baik. Mengapa ini terjadi? Tidak semua orang jahat ataukah keadaannya? Analisa dulu dan pastikan bahwa Anda benar di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan dan Dia akan meninggikanmu pada waktunya. Seringkali kita harus memeriksa diri kita sendiri sehingga Tuhan dapat mencabut hukumannya atau penghakimannya. Ayat 16, pada waktu itu Raja Ahaz menyuruh utusan kepada Raja Negeri Asyur untuk memohon bantuan, karena orang Edom telah datang pula dan mengalahkan Yehuda serta mengangkut tawanan-tawanan. Orang-orang Filistin juga telah menyerbu kota-kota di daerah bukit, dan di tanah Negeb Yehuda, mereka pun merebut Bet-Semes, Ayalon, Gederot, Soko dan segala anak kotanya, Timna dengan segala anak kotanya, dan Gomzo dengan segala anak kotanya, dan menetap di kota-kota itu. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin. Dalam Lukas 14 kita menemukan Tuhan Yesus berkata kepada para murid bahwa bijaksana jika seorang raja menemukan bahwa dia akan dikalahkan oleh orang lain untuk memulai mencari solusi. Jadi mengapa menjadi masalah di sini bahwa Ahaz bersekutu dengan raja-raja Aram untuk menang? Mengapa ini masalah? Masalahnya bukan di aliansi. Di manakah masalahnya? Masalahnya dengan siapa dia bersekutu dan atas biaya siapa. Mari saya Siapa jelaskan. bersekutu dengan siapa dan Saya atas akan biaya menjelaskan, jangan siapa? khawatir. Ya. Saya akan menjelaskan. Sederhananya, seseorang membantu orang lain sebenarnya tidak salah. Tapi masalah Ahaz adalah seseorang dari umat Allah membangun aliansi atau minta bantuan dari orang kafir. Agar bisa menyogok Tuhan, bukannya bertanya kepada Tuhan, omong-omong semua bencana ini tidak membutuhkan perang untuk diselesaikan, namun membutuhkan pertolongan karena ini adalah penghakiman dari Allah. Masalahnya di sini bukanlah dia meminta bantuan, masalahnya adalah dia meminta bantuan dari seorang raja kafir dan alih-alih memintanya dari Tuhan, dia bertanya kepada manusia. Dan dia mintanya untuk menyelesaikan penghakiman Tuhan yang tidak bisa dipecahkan. Kecuali dan kembali kepada Tuhan dengan pertobatan yang Alih-alih kembali benar. kepada Tuhan dengan pertobatan, dia menutupinya dan bersekutu dengan manusia. Tepat, saya punya masalah dan saya merasa tangan Tuhan menekanku, seperti yang pernah dikatakan oleh Daud. Tidak, saya tidak akan pergi kepada Tuhan. Daud tentu saja datang pada Tuhan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggar-pelanggaranku dan kau mengampuni kesalahan karena dosaku, seorang pria terhormat. Benar, tapi saya tidak melakukan itu. Saya membantah dan menjadi sombong dan mencari 100 solusi untuk masalah tersebut, seperti apa kita dengar tentang Asa dalam penyakitnya dari Tuhan. Tetapi dia meminta dokter, bukannya datang. Masalahnya bukan pada dokter seperti yang kita katakan, tapi apa? Dia tidak tahu bahwa ini atau dia tidak membedakan atau tidak mau mengakui bahwa ini adalah penghakiman untuk kembali kepada Tuhan dan bertobat. Benar.
Dalam ayat 22 dan 23, dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahas ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Kepada mereka lah aku akan mempersembahkan korban, supaya mereka membantu aku juga. Tetapi allah-allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia dan bersama-sama dengan dia seluruh Israel. Konyol, layak untuk Sangat dipelajari. menakjubkan, sangat menakjubkan, sangat menakjubkan. Tuhan terus menekan dia untuk kembali. Tuhan dalam kesetiaannya selalu melakukan ini. Aku akan menyisakan mereka supaya mereka merasakannya, agar mereka dapat kembali. Tapi yang satu ini, semakin Tuhan menyisakannya, Alkitab mengatakan dalam kesusahannya, malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Wahai manusia, bangunlah. Kenapa kamu begitu sombong? Menurut Anda siapa yang bisa Anda tolak? Seolah-olah dia berkata, Anda menyusahkan saya. Oke, saya akan bangkitkan kemarahan Anda. Terkadang orang percaya melakukannya. Seseorang seperti Naomi suatu hari nanti, ketika dia pergi kepada Moab, Tuhan ingin bangunkannya, jadi dia mengizinkan suaminya meninggal. Dia menjawab, Anda buat pemakaman di rumah, saya akan buat 2 pernikahan. Saya akan menikahkan putra saya, keduanya, kepada 2 wanita muda dari Moab, yang menjawab, aku tidak keberatan untuk memutarbalikannya lagi. Alih-alih 1 pemakaman, malah menjadi 3. Tambahkan 2, maka ada 3. Tapi suatu hari dia kembali, dia berkata, Tuhan telah naik saksi menentang aku. Tapi teman kita di sini tidak mau kembali. Tapi kita baca dia memprovokasi untuk membuat marah Tuhan atau tidak membuat marah Tuhan. Itu adalah ketidaktahuan dan kebodohan manusia. Alih-alih mencari Tuhan, ia mencari Allahnya orang Damsyik yang berperang melawannya. Dia berpikir bahwa dewa mereka membantu mereka. Karena saya dikalahkan, maka mereka Ya. adalah dewa yang kuat. Anda tahu ini seperti ketika misal Tuhan membiarkan seseorang melakukan ketidakadilan terhadap seseorang karena dia punya beberapa kontak atau uang. Begitu kata orang itu, maka ini karena uang dan kontak, jadi saya akan mencari mereka. Saya tidak keberatan mencapai level di mana saya berkorban untuk mereka. Agar mereka membantuku. Dengarkan pernyataan Alkitab. Tapi mereka bukan membantunya. Sebab keruntuhan bagi dia dan seluruh Israel. Lawan Tuhan sebanyak yang Anda inginkan. Hasilnya adalah apa? Hal yang Anda tolak akan menjadi alasan kehancuran Anda. Ayat 27, kemudian Ahas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di dalam kota di Yerusalem, tetapi ia tidak dibawa ke pekuburan raja-raja. Maka Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Awal pembahasan kita tentang Hizkia. Saya akan membacakan beberapa ayat dari pasal 29. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus, karena nenek moyang kita telah berubah setia dan mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Allah kita telah meninggalkannya, mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Bagaimana bisa Ahas yang jahat memiliki anak yang baik seperti Hizkia? Pertanyaan saya yang kedua, apa arti dari nama Hizkia? Dan bagaimana situasi kerajaan pada zaman Hizkia? Ini adalah 3 pertanyaan, bukan 1. Ada 3 pertanyaan. Sebuah pertanyaan dari 3 bagian. Mari Bagian kita bahas pertama, mereka satu persatu. bagian pertama, bagaimana bisa seorang raja yang jahat memiliki anak yang baik seperti Hizkia? Apakah arti Izinkan saya Hizkia? menjawab bagian ini, biar saya jawab satu persatu. Bagaimana sama seperti Ahas yang jahat sendiri adalah keturunan dari Yotam yang saleh. Iman tidak diwariskan. Takut akan Tuhan tidak diwariskan. Itu hanyalah tindakan kasih karunia Tuhan. Tidak ada lagi. Siapa yang membuat Hizkia seperti itu? Anugerah. Ini menggembirakan. Mungkin seorang yang sejarah keluarganya tidak terhormat. Dapatkah dia datang hari ini kepada Tuhan dan mengubah hidupnya? Tentu saja, 100%.
Tidak masalah. Jangan katakan keluargaku sudah melakukan itu dan punya masalah ini dan itu. Jangan khawatir sama sekali, Tuhan sudah siap hari ini untuk memulai dengan Anda suatu awal yang baru bahkan jika masa lalu Anda buruk. Tapi tentu saya harus menunjukkan peran ibunya. Dia adalah mertua yang saleh, ini sangat jelas. Seringkali raja dipengaruhi oleh ibu mereka. Ini sangat jelas dari seluruh perjanjian lama dan kitab Amsal. Jadi kita dapat mengatakan bahwa ibunya memiliki peran yang diajarkan padanya. Hal-hal penting tentang Tuhan, tapi pada akhirnya saya dapat mengatakan itu adalah kasih karunia yang bekerja dalam dirinya dan mengubahnya. Ini adalah panggilan untuk setiap pemirsa. Siapapun yang punya masalah di masa lalunya atau dalam sejarahnya, datanglah pada Tuhan hari ini. Dia siap melakukan hal-hal besar dalam hidup Anda hari ini. Apa arti Hizkia? Nama Hizkia? Sederhananya, Hizkia berarti kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan. Ya, Tuhan adalah sumber kekuatan. Dari mana datangnya perubahan? Dari mana datangnya kemampuan untuk melakukan pekerjaan besar Tuhan? Seseorang berkata, kami tidak memiliki kekuatan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Ini mengatakan pada akhirnya kekuatan pada dasarnya adalah milik Tuhan. Saya tidak akan bertindak sebagaimana ayah saya yang bersekutu dengan negara-negara sekitar. Tidak. Saya tidak bersekutu kecuali dengan yang di surga. Bagaimanakah situasi kerajaan pada masa pemerintahan Hizkia? Ini adalah kebangkitan keempat. Kita membahas bahwa Keempat artinya ada sebelumnya. ada kebangunan rohani selama pemerintahan Asa, Ya, kebangkitan di zaman Yosafat, ya. kebangkitan di zaman Yoas. Ini adalah yang keempat pada zaman Hizkia, ada satu yang tersisa dalam sejarah bangsa pada zaman Yosia. Oke. Karena Anda menyebutkan kebangkitan, dari kata kebangkitan banyak diulang, kita sering mendengarnya. Kita mendengarnya di lingkungan Kristen. Belum lagi mendengarnya di sini. Iya, di kalangan Kristen. Dikatakan kita memiliki pertemuan-pertemuan KKR. Kita punya Ya. kebangunan rohani, satu pendeta dan satu penyanyi himne selama 4 atau Dengan 5 sedikit hari. kebisingan. Dan undangan, kita Dan mengundang selesai. orang dan demikian. Itulah disebut kebangkitan. Benarkah untuk Tidak membawa pemicu eksternal? Tidak, bahkan bukan untuk KKR? formulir sama sekali. Apa konsep kebangkitan? Kebangunan rohani di sini adalah kembali pada Tuhan, bahwa Tuhan adalah segalanya. Dan 5 kali ini kita berbicara tentang 3 sebelumnya, dan ini adalah yang keempat dan masih tersisa yang kelima. Dan kelimanya, kisah ini dirangkum dalam orang-orang yang jauh kembali kepada Tuhan. Tuhan kembali berjaya, rumah Tuhan kembali berjaya. Dia adalah segalanya. Hal-hal yang suci adalah suci dan hal-hal yang najis dibuang. Ini bukanlah tentang jumlah ataupun tentang kebisingan. Pada akhirnya hanya ada Tuhan dalam hati, dalam perilaku dan kehidupan sehari-hari. Kebangkitan datang dari dalam. Benar. Fitur pertamanya adalah kembali kepada Tuhan dengan pertobatan. Kembali pada Tuhan dan dampaknya yang nyata adalah perubahan perilaku. Kemudian jika sebuah gereja di suatu tempat lemah dan mereka berkata kami ingin kebangunan rohani, nasihat apa yang akan Anda berikan kepada mereka? Kembalilah pada Tuhan, berlutut berdoa dan bertobat. Carilah hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Jika ada pertengkaran, maka selesaikanlah. Banyak hal yang diperlukan sebelum berpikir untuk mengundang seorang pendeta ataupun pengkhotbah atau penyanyi atau orang seperti itu. Saya ingin katakan bahwa sepanjang sejarah gereja dihidupkan kembali bukan karena mereka mengundang hamba Tuhan, tetapi karena mereka kembali kepada Tuhan. Secara negatif, pertobatan dari dosa. Secara positif, saya ingat sebuah kisah tentang sebuah gereja besar yang bangkit kembali karena mereka bertanya pada diri mereka sendiri suatu pertanyaan kecil, apa yang Yesus akan lakukan? Terjadi revolusi dalam Ya, gereja. jika Tuhan Yesus ada di situasi ini, apa yang akan ia lakukan? Inilah sisi positif bahwa dengan anugerah Tuhan dapat terjadi kembangunan rohani di suatu tempat. Lalu dari apa yang Anda katakan, kebangunan rohani datang dari dalam, gereja kembali dengan pertobatan kepada Tuhan, kemudian hamba Tuhan atau penyanyi tamu datang, maka mereka datang ke tempat yang siap untuk dikuatkan. Mereka akan memiliki peran lengkap, tetapi fondasinya adalah pertobatan yang sungguh-sungguh dari gereja pada Tuhan. Lihatlah, dari awal sampai akhir ini adalah karya Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Dan kebangkitan dari Tuhan. Dia mengirim seorang hamba Tuhan, dia mengirim seorang penyanyi, dia bebas. Dia tahu bagaimana melakukannya dan dia melakukannya tepat waktu. Jadi hamba Tuhan datang ke tanah yang dibajak. Supaya dia bisa berbicara, hamba terbaik bisa datang. Anda mengenalnya, dia memenangkan banyak jiwa. Tapi jika tanah belum dibajak, tidak ada pertobatan. Dia akan bicara terlalu banyak selama berhari-hari dan berbulan-bulan, tapi tidak akan menemukan hasil. Tapi ketika dia mempersiapkan jalan merendahkan hati di hadapan Tuhan, dia akan mengirimkan kepada kita anugerah. Kemudian dia akan pakai tengah-tengah kita, inilah berkatnya. Benar, kembalilah dengan pertobatan yang tulus kepada Tuhan dan kembali kepada Benar. firman. Ayat 20 dan 21, maka pagi-pagi Raja Hizkia mengumpulkan pemimpin-pemimpin kota dan pergi ke rumah Tuhan. Mereka membawa banyak korban dan mempersembahkannya. Apa yang diwakili langkah ini dalam kebangunan rohani, dalam langkah-langkah menuju kebangkitan? Nyatanya pengorbanan mengingatkan saya langsung pada salib Kristus, yang menjadi dasar dari segala berkat kita. Sejak hari kita bertemu Tuhan dan sepanjang kekekalan. Dia ingin mengatakan dengan sederhana, aku tidak datang kepada engkau karena aku pantas mendapatkannya Tuhan. Aku datang padamu atas nilai pengorbanan yaitu karya Kristus. Hari ini sebagai orang yang percaya pada zaman gereja, ketika menghampiri Allah saya tidak mengatakan padanya, saya sudah lebih baik jadi saya datang padamu Tuhan. Atau saya telah menjadi lebih baik dari sebelumnya.
atau apapun saya datang kepadanya dengan mengatakan atas dasar karya Kristus di kayu salib. Aku menghampiri menurut nilai, martabat, keagungan, keajaiban, dan kesempurnaan dari karya yang berharga ini. Aku datang atas dasar bahwa Kristus telah memuaskan engkau, Tuhan. Aku datang hari ini dengan mengatakan, aku ingin anugerah-Mu. Terima kasih Saudara Esam, Tuhan memberkati. Mari rangkum episode ini bersama hadirin. Alkitab memberitahu kita bahwa Ahaz tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apa saja kesalahan yang dilakukan Ahaz? Sejak awal kita mengerti bahwa dia jahat. Dia melakukan kejahatan terus-menerus, dia ingin menjadi jahat, ia menyembah berhala, mengorbankan bagi mereka di bawah setiap pohon rindang, maka jejak penyembahan berhala ada di mana-mana. Dan ketika Tuhan menyesakannya, dia terus berbuat salah dengan beraliansi dengan orang jahat dan melanjutkan kejahatannya sampai akhir. Apa akibat dari pemisahan terhadap Tuhan dalam kehidupan Ahaz? Masalahnya adalah dengan siapa Ahaz bersekutu. Meskipun Ahaz berasal dari umat Tuhan, dia meminta bantuan dari seorang kafir. Meskipun dia tahu ini adalah penghakiman Tuhan, dia seharusnya kembali dengan pertobatan sejati. Hasilnya adalah mereka tidak membantunya, tetapi ini alasan kehancurannya. Terima kasih Saudara Esam, Tuhan memberkati. Terima kasih. Pemirsa terkasih, hari ini kita tahu bahwa Hizkia adalah raja yang baik dan juga saleh, adalah putra Ahaz, raja yang jahat. Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, Anda mungkin berasal dari keluarga yang memiliki sejarah iman. Atau mungkin Anda berasal dari keluarga yang tidak memiliki sejarah iman, di mana ada gereja. Atau Anda mungkin berasal dari suatu negara yang tidak memiliki gereja. Bukan persoalan bagi Allah dari mana keluargamu berasal, atau siapa ayahmu, apa negaramu. Karena suatu hari di surga, Alkitab memberitahu kita tentang semua suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Jadi jika keluarga Anda menentang iman Kristen, jika negara Anda menentang iman Kristen, jika masyarakat Anda menentang iman Kristen seperti Ahaz, raja yang jahat, Tuhan bisa mengeluarkan makanan dari si pemakan dan dari yang kuat sesuatu yang manis. Tuhan bisa menjadikan Anda seorang Kristen sejati, lahir dari Tuhan, diperlengkapi untuk surga. Anda membutuhkan satu hal, yaitu menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi hidup Anda. Menerima Roh Kudus, menjadi salah satu anak Tuhan, dan mendapat bagian di surga. Masalahnya bukanlah keluargamu ataupun negaramu. Itu adalah posisi Anda di hadapan Kristus Sang Juru Selamat yang akan menentukan diri Anda kini. Pertanyaan episode hari ini, apakah langkah-langkah reformasi yang diambil Hizkia Sang Raja? Apakah langkah-langkah reformasi yang diambil Hizkia Sang Raja? Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. انت مش للذكريات او لمجد راح وفات او لفرحة دوم ثواني او دقايق او ساعات. انت مش للذكريات او لمجد راح وفات او لفرحة دوم ثواني أو دقايق أو ساعات. أنت أقوى، أنت أعظم، أنت حي، أنت تقدر، أنت صخرة، أنت ملجأ، أنت فوق حد التصور. أنت أقوى، أنت أعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت مش افكار جميلة او حماسة للشباب او كلام بيدوب ويدبل في مواجهة الصعاب. انت مش افكار جميلة او حماسة للشباب او كلام بيدوب ويدبل في مواجهة الصعاب. انت اقوى، انت اعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق
انت مش بعيد هناك او لوحدك في سماك، انت مجدي في وسطنا، سور حماية من الهلاك. انت مش بعيد هناك او لوحدك في سماك، انت مجدي في وسطنا، سور حماية من الهلاك. انت اقوى، انت اعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت اقوى، انت اعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت مش ناسي الوعود، تدي موسم للحصاد، وتعوضنا عن السنين اللي ضيعها الجراد. انت مش ناسي الوعود، تدي موسم للحصاد، وتعوضنا عن السنين اللي ضيعها الجراد. انت اقوى، انت اعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت اقوى، انت اعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.